Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wala rasula ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai orang-orang yang merugi dari sejak awal Ramadan sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri. Beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita semua. Dan beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan Syawal ataupun Hari Raya Idul Fitri. Ada beberapa golongan orang-orang yang nanti akan merugi. Yang pertama adalah orang-orang yang sama sekali tidak pernah mau melaksanakan ibadah sholat fardu. Kita tahu bahwasanya sholat ini adalah merupakan satu unsur pokok dasar kewajiban kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim itu wajib melaksanakan ibadah sholat fardu. Dan kalau misalnya ada yang berpuasa tanpa melaksanakan sholat fardu, itu sama halnya seperti kita bekerja 1 bulan penuh tapi tidak pernah digaji. Rasulullah SAW pernah bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Jika sebuah rumah, sebuah gedung, atau bangunan apapun yang di sana tidak pernah ada tiang ataupun tidak ada pondasi di dalamnya, maka terbayang rumah tersebut ataupun bangunan tersebut akan hancur. Karena apa? Tidak ada tiang ataupun tidak ada pondasi. Begitupun diri kita. Kalau misalnya kita tidak pernah ibadah, tidak pernah melaksanakan sholat fardu, maka terbayang hati kita ini, jiwa kita ini akan hancur. Sebab apa? Kewajiban kita kepada Allah adalah tidak lain untuk beribadah dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui ibadah salat fardu. Maka merugi sekali jika ada orang yang selama Ramadan ini tidak pernah melaksanakan ibadah salat fardu. Kalau misalnya kita bersedekah, kita berzakat, kita tadarus Al-Qur'an, kita berpuasa, ibadah hajinya beberapa kali ataupun umrahnya beberapa kali, tapi satu nilai salat ini adalah 1. Jadi nilainya ada 0, 0, 0. Kalau satunya hilang, maka nilai yang lainnya adalah 0. Maka ini adalah merupakan satu pondasi kewajiban kita melaksanakan ibadah salat fardu. Yang kedua, orang yang merugi adalah orang-orang yang sama sekali tidak pernah menginjakkan kakinya di masjid. Baik itu melaksanakan salat sunat tarawih ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi artinya banyak sekarang orang yang berlomba-lomba untuk membangun masjid, semega apapun, miliaran, fasilitas yang serba komplit di masjid tersebut. Tapi kalau kita lihat masjidnya kosong, masjidnya sepi, tidak ada kegiatan, itu percuma. Lalu orang-orang yang sama sekali tidak pernah menginjakkan kakinya di masjid, itu orang yang merugi sama sekali. Di bulan suci Ramadan di mana dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada orang yang tidak pernah mau menginjakkan kakinya di masjid. Sungguh orang tersebut orang-orang yang merugi. Nah, hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah orang-orang yang sama sekali tidak pernah megang Al-Qur'an. Yang jelas adalah membaca Al-Qur'an, bertadarus Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Ya, kita tahu bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan suci di mana diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Seperti yang saya bacakan dalam muqaddimah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an
hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya Quran ini harus kita baca, harus kita kaji isinya, harus kita tadarusi, ya. Jangan sampai Al-Quran ini hanya sebagai simbol agama belaka. Ketika kita menikah, saya terima nikah aja dengan mas kawin Al-Quran ataupun dengan mas kawin alat sholat. Kalau misalnya Al-Quran mas kawin tidak kita gunakan, maka dosa hukumnya. Al-Quran terjajar rapi di masjid ataupun di rumah sebagai penghias ruangan tamu kita, tidak pernah dibaca, itu percuma. Hanya sebagai simbol agama kita, kita bangga. Tapi Al-Quran tidak pernah kita baca. Ya. Kalau ada orang yang menistakan Al-Quran, menistakan agama, kita perangi, kita serang, dan lain sebagainya. Tapi Al-Quran sendiri tidak pernah kita baca, Masya Allah. Ya. Al-Quran ini adalah petunjuk. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang suci ini. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran di bulan-bulan yang lain, satu huruf saja pahalanya 10, maka di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan. Ya. Allah akan lipat gandakan bacaan kita, Allah akan lipat gandakan pahala kita, Masya Allah. Maka bacalah Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran adalah yang menjadi penolong kita nanti di yaumil qiyamah. Rasulullah pernah bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran itu nanti akan menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya. Yang jelas, kita harus senantiasa punya target. Di akhir Ramadan ini, kita harus punya target. Tidak apa-apa kita baca satu halaman, 1 juz, 2 juz, 3 juz, mungkin 30 juz, atau mungkin berkhatam beberapa kali. Silahkan. Yang penting jangan pernah hati kita ini ataupun diri kita ini jauh dari Al-Quranul Karim. Man kana laisa fi jawfi syai'un al-Quran kal baitil kharib. Barang siapa yang hatinya, dirinya jauh dari Al-Quran, tidak pernah baca Al-Quran, itu seperti rumah yang hancur, rumah yang kosong, penuh dengan hantu dan lain sebagainya. Jadi bacalah Al-Quranul Karim, karena Al-Quran akan menjadi penolong kita nanti di hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, di akhir Ramadan ini, beberapa hari lagi, mungkin untuk menyemarakkan malam Lailatul Qadar, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Sedekah dengan cara berzakat, mengeluarkan zakat fitrah kita, sedekah kita, infak, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk bekal kita nanti di hari kiamat. Untuk bekal kita nanti di hari akhir. Di hari di mana kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa-apa lagi kecuali amalan-amalan kita ketika kita lakukan di alam dunia ini. Yang selanjutnya adalah kita harus memperbanyak doa. Doa yang bagaimana? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Perbanyaklah terus baca doa-doa itu agar Allah senantiasa mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena Ramadan ini disebut Ramad. Ramad itu artinya membakar, menghancurkan, menghanguskan, membinasakan. Menghancurkan apa? Membakar apa? Membakar, menghancurkan, membinasakan dosa-dosa kita semua. Yang bagaimana? Dosa-dosa yang telah lalu, yang telah kita lakukan, Allah akan hapuskan. Karena apa? Janji Allah atau janji Rasul, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini penuh dengan rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapuskan semua dosa-dosanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang selanjutnya adalah perbanyaklah beriktikaf di masjid. Ya, dengan cara berzikir, dengan cara melaksanakan sholat sunat, bertadarus Al-Quran, dan lain sebagainya. Mari kita isi hari-hari akhir Ramadan ini penuh dengan amalan-amalan yang tentunya akan membawa manfaat bagi kita dunia maupun akhirat. Kita laksanakan akhir-akhir Ramadan ini penuh dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ada atau tidaknya manfaat puasa bagi kita semua, yang jelas puasa adalah merupakan kewajiban bagi kita semua yang kita semua nanti akan mengharapkan dan menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.